Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Setiap nafas di hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Setiap langkah di hidupku, biar memuliakan-Mu. Seumur hidup menyembah-Mu, mengasihi Engkau. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Seumur hidupku, ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku, seumur hidupku. Setiap nafas di hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Setiap langkah di hidupku, biar memuliakan-Mu. Seumur hidup menyembah-Mu, mengasihi Engkau. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan
hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Yesus termulia. Kau yang termulia, Kau yang terindah, termanis, terbaik, Yesus. Kasih-Mu terbesar Tuhan, kasih-Mu mulia. Kami sembahkan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa. Sungguh Kau termulia, sungguh Kau terindah. Sepanjang umurku rindu menyembah-Mu. Sungguh Kau terbaik, teramat baik Tuhan. Aku bersyukur, ku bersyukur Kau Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan, haleluya, haleluya. Saya
Saya mau cinta Yesus. Boleh sama-sama sekali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Lagi yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Makasih Tuhan, biar Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Engkau yang pasti jauh lebih tahu dari apa yang kami pikirkan. Makasih Tuhan. Mengalir kuasa-Mu dalam hidupku, jamah hatiku, jamah hidupku. Oh. Ini aku, ini hidupku Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Iya, salam sejahtera buat Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan ya, saat teduh bersama dalam ibadah pagi. Dan Bapak Ibu, hari ini kita ada dengan tema yang akan saya bagikan, yang mungkin saya percaya setiap hari lah kita ngalamin ya. Setiap orang pasti pernah mengalami. Kalau orang bilang tuh toxic relationship. Jadi kalau saya beri judul pergaulan beracun. Waduh, itu sadis ya. Pergaulan beracun itu artinya bahwa pergaulan yang mengandung racun, saudara ya. Jadi intinya bahwa setiap orang tidak ada yang menginginkan racun ya. Semua orang kalau ada pilihan pada zaman dulu lagunya madu dan racun, orang akan pilih madu karena racun itu berbahaya, saudara ya. Tapi kadang-kadang kala dalam hidup kita Tuhan itu ingin memimpin kita, menuntun kita, membawa kita menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Dia. Tetapi kan keputusan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, dan kadang kita nggak ngerti, saudara. Kadang-kadang iblis datang tuh menjebak kita dengan pergaulan buruk, dengan orang-orang yang bukan dikirim Tuhan ya, tetapi kita kadang-kadang terjebak atau tiba-tiba terkondisikan. Itu ada di satu momen, di satu tempat, ataupun ada orang-orang yang bertemu dan tanpa kita sadari, saudara, itu bisa membawa kita tambah jauh, bisa membawa setiap apapun yang kita bangun hari ini hancur, bisa membawa kita bukannya semakin baik tapi semakin hancur, semakin buruk, dan lari dari panggilan Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan. Itu bukan karena iblis, saudara ya. Itu kadang-kala tanpa kita sadari adalah keputusan yang kita ambil yang tanpa kita ngeh, saudara ya. Jadi kadang-kadang ya kita tidak bisa bilang oh teman yang membawa pergaulan itu dia iblis. Bukan, sebenarnya dia manusia, dia orang dekat kita juga, atau dia ada orang satu kantor, atau kita yang ketemu di mana aja. Tetapi kan balik lagi, setiap keputusan kita, hidup kita yang punya, dan hidup kita ini yang kita tahu ini miliknya Tuhan. Kita perlu jaga, saudara, sehingga kita tidak bisa mengatakan oh ya dia iblis. Bukan, saudara, tetapi pengaruh dari segala sesuatu yang ada di depan kita, yang ada di dalam kehidupan kita, dan itu semua bergantung kepada kita memilih untuk berhati-hati, memilih untuk tidak masuk ke dalam pergaulan yang buruk, dan memilih untuk mendekatkan diri kepada apa yang Tuhan mau, membawa hidup kita kepada hal-hal yang baik, yang bernilai, yang bermanfaat, yang meneguhkan, yang membangun, saudara. Jadi semua itu kembali lagi kepada kita. Jadi kita jangan selalu sedikit-sedikit bilang iblis ya, saudara ya. Jadi nggak enak kalau kita punya teman kemudian kita ada masalah dan kemudian kita berkata bahwa wah dia ada kuasa jahat, ada roh jahat, ada apapun, saudara. Kita tidak bisa bilang begitu. Bisa aja itu karena kesalahan kita, bisa aja itu memang karena memang kita tidak mampu untuk menghandle, kita tidak mampu untuk area itu, sementara orang lain mampu. Jadi kan setiap orang punya kapasitas berbeda-beda. Setuju, boleh katakan amin. Setiap orang ada yang bisa ngangkat beras 20 kilo, 30 kilo, ada yang nggak bisa seperti itu, saudara. Jadi setiap orang punya kapasitas masing-masing. Jadi kita tidak bisa menakar sama ratain, saudara. Oh ya karena dia, contoh soal ada orang yang dia sedang menginjil, dia sedang pergi untuk menjangkau orang-orang yang mungkin di tempat maksiat ya, saudara ya. Yang kalau kita pernah tahu yang di Surabaya ada satu tempat daerah situ, saudara. Dan kemudian ada orang-orang tertentu memang yang diberi keberanian atau mungkin diberi visi, dan dia ngerasa memang juga kuat, dan juga dia ada rekan-rekan yang pergi untuk bersama, saudara ya. Kita tidak bisa kemudian oh ya udah saya juga mau pergi, saya saking rindunya untuk melihat orang diselamatkan. Saudara pergi, bukannya kita di follow up, jadi follow me, saudara. Jadi seperti itu. Jadi balik lagi, kita tidak bisa selalu berkata wah itu iblis, saudara. Bisa saja kita yang salah, bisa saja keinginan
keinginan kita yang kemudian terdukung oleh keadaan atau orang-orang yang di sekitar kita atau yang kita sebut dengan pergaulan, saudara. Jadi kelamaan pergaulan itu akan membuat kebiasaan kita, Alkitab mencatat, kemudian tercemar. Jadi bukannya kemudian kita menjadi persis sama dia, tapi ada hal-hal yang pasti akan kena. Ada hal-hal tanpa kita sadari kemudian masuk ke alam bawah sadar kita. Lama-lama kita bisa seperti itu. Lama-lama juga kita bisa jatuh. Lama-lama juga kita kemudian ada banyak hal yang kemudian tidak penting, enggak gini ya, yang enggak gimana ya. Jadi ada hal yang bernilai, ada yang enggak kan gitu ya. Atau ada hal nilainya 1 sampai 10, ada yang cuma 3 gitu. Jadi kan kita balik lagi, kita akan memilih, saudara ya. Nah, berbicara dengan memilih, kita akan mulai ada prioritas, saudara. Kita akan mulai mana nih yang sebenarnya Tuhan mau, mana nih yang saya nggak mampu di sini. Nah, kita baca satu firman Tuhan dalam Korintus 15 ayat 33. Ini ayat yang sangat familiar, berkata, janganlah kamu sesat. Saudara, ini berarti tak sangat-sangat keras, saudara ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ini kelihatannya kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, itu ayat yang sudah biasa. Tapi di depannya itu sangat-sangat dalam, sangat-sangat perintah yang sangat-sangat menohok ya, saudara. Jangan sesat. Artinya sesat itu artinya salah jalan. Artinya kalau kita bergaul dan kemudian kebiasaan kita mulai berubah, itu kita sedang dibawa kepada penyesatan. Very dangerous, sudah sangat berbahaya. Nah, itu ada hal-hal yang kita tidak tahu. Namanya kita bergaul, kita nggak tahu, saudara. Di situ kita ada lubang yang kita bisa jatuh nggak? Di situ titik lemah kita tuh bisa benar-benar drop nggak, ya, saudara? Sebab itu ada orang yang tiba-tiba jatuh, ada orang yang kita semua pernah mengalami. Ada orang yang tiba-tiba kemudian terseret dalam satu pergaulan, terseret dalam satu kebiasaan, satu lingkungan yang kemudian kita sulit untuk keluar dari sana. Saudara, ada banyak side effect yang akan ditimbulkan, saudara. Pergaulan yang buruk tidak semata-mata yang kalau kita ke klub yuk gitu ya. Memang, saudara, kalau kita tidak mampu ya jangan, saudara ya. Kemudian Anda berteman mungkin tidak bisa menghindari dengan teman-teman. Contoh soal orang-orang yang ada kami mendengar kabar bahwa ya mama mereka bekerja di tempat itu dan sekelilingnya itu adalah orang yang minum, orang yang memang yang bukan ngobat ya, maksudnya yang lebih ke arah-arah yang agak nyeleneh dikit lah, saudara ya. Dan kemudian ketika kita memang tahu bahwa kita tidak mampu di sana, kita bisa jatuh di sana, itu titik lemah kita. Ya, saudara, jangan coba-coba. Artinya bahwa kita sedang bermain-main dengan dosa, atau kita sedang kayak dibilang kita jangan membangunkan singa yang lagi tidur gitu ya. Udah tahu itu kelemahan kita, saudara. Artinya kita harus mundur. Bukan berarti kita tidak ingin bergaul dengan mereka karena kita satu kantor, bapak ibu satu kantor atau satu. Tapi kita kan punya prinsip. Kita bisa punya prioritas. Kita bisa, jadi ada satu yang kan kita selalu saya katakan bahwa kalau burung itu dia mampir sebentar di kepala kita ya nggak apa-apa, tapi jangan diizinkan dia buat sarang dan buang kotoran. Artinya bahwa kita dikelilingi oleh banyak orang dan Yesus memerintahkan kita juga untuk mengasihi semua orang, untuk kita baik kepada semua orang, saudara. Even mungkin ada orang-orang yang memang masih terlibat di sana dalam pergaulan yang kita tahu ini parah, ini saya bisa terjebak di sana. Tapi kita bisa ambil prioritas, kita bisa berprinsip untuk kalau saya nggak kuat berarti saya harus sedikit mundur. Ada jarak sedikit, saudara ya, supaya apa? Saya tidak jatuh juga di lubang yang sama. Karena kerinduan kita kan untuk menolong. Nah, kalau kita menolong tapi kita sudah terpeleset, ya akhirnya kita sama-sama di dalamnya sudah masuk lumpur. Jadi saudara, dikatakan bahwa hubungan beracun artinya hubungan yang mengandung racun. Hubungan yang pasti ada dosa, hubungan yang kita pelan-pelan akan terseret. Bahkan kalau saya boleh dengan sederhana bahwa pergaulan yang buruk merusak prestasi, merusak apa yang Anda bangun, merusak masa depan, merusak panggilan Allah, merusak kehidupan. Karakter kita pelan-pelan akan menjadi hal-hal yang buruk akan terimpartasi dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi saudara bahwa kita harus memutuskan, saudara. Bukan berarti ya udah kita kurus-kurus banget di rumah nggak ketemu sama banyak orang, ya udah hati-hati saking hati-hatinya sampai tidak punya teman. Bukan seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan akan menaruhkan dalam hati kita, kamu gak kuat di sana, kamu ada hubungan yang kurang sehat di sana. Kita mulai mengevaluasi dan kita mulai kayaknya saya nggak bisa di sana. Apa yang menyebabkan kemudian dari hubungan-hubungan yang terbangun, yang mengandung hubungan racun, saudara? Waktu Anda habis untuk hal yang tidak penting. Waktu Anda habis untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan visi yang Tuhan taruh, dengan panggilan Anda, dengan pekerjaan Anda, dengan visi karir yang Anda sedang bangun, saudara ya. Kalau itu membangun, kalau itu mendatangkan hal yang positif, kalau itu memang ada sesuatu yang Tuhan taruh, ya nggak apa-apa, saudara. Saudara perlu berdoa, saudara perlu kuat-kuat iman. Ini di luar dari konteks kita ingin menjangkau jiwa, saudara ya. Jadi seperti saya katakan tadi, jangan sampai kita follow up, akhirnya kita follow
follow me juga gitu. Kita terfollow saudara ya. Jadi kita perlu melihat gitu dengan satu statement, dengan mungkin satu statement yang saya selalu ingat bahwa kita jangan menolong Tuhan. Kita bukan juru selamat. Setuju, boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, jangan menolong Tuhan. Karena kita bukan siapa-siapa. Jadi ada banyak orang yang saking cinta Tuhannya kemudian sampai tidak ada hikmat saudara ya, untuk kita tahu ini di sana di bahaya, di sana ada jerat. Iblis kan dia pengen tahu di mana kelemahan kita, dan di saat kita lemah di situ dia akan masuk saudara. Nah kalau kita tahu bahwa ternyata pergaulan itu berbahaya saudara, itu seperti kalau saudara pernah tahu ya, kalau ada yang pergaulan yang racun ya, kita pernah tahu ya, kita minum kopi kemudian ada sianidanya ya, lewatlah saudara ya. Jadi sama saudara, itu sangat berbahaya saudara ya. Jadi kalau ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kemudian menjadi racun dari pergaulan, misalnya Anda di situ selalu permasalahannya enggak lari-lari dari situ terus saudara ya, enggak pernah selesai saudara. Intinya Anda bergaul di situ semua hal-hal yang negatif saudara, hal-hal yang tidak membangun saudara. Kita sudah mesti untuk berpikir lagi bahwa ini saya kuat nggak di sana ya, ini saya bisa hadapin nggak di sana ya, atau enggak jadi waktu-waktu habis, atau enggak jadi kita mengurus hal-hal yang tidak penting, betul nggak saudara ya. Jadi harusnya kita tidak perlu all out energi kita di sana, tapi kita sudah tergerus semuanya energi kita, dan tinggal sisa-sisanya untuk kita pulang ke rumah, kemudian ketemu dengan keluarga. Akhirnya kita drop secara rohani, kita drop secara jiwa, kita lelah, dan kemudian akan berpengaruh kepada banyak hal dalam kehidupan kita. Akan banyak hal yang terlalu berharga akan hilang dari kehidupan kita. Saya tidak berkata bahwa kita lebih baik ya, saya lebih baik dari Bapak Ibu, enggak saudara. Ataupun kita saking hati-hatinya enggak berani untuk bergaul, takut ketemu orang, saking jadi kayak orang aneh di rumah saudara. Bukan seperti itu juga. Kita perlu bergaul karena kita makhluk sosial, tapi kita perlu ada prioritas dan perlu ada prinsip. Ini kira-kira benar-benar urgent banget nggak? Ini bisa benar-benar menghancurkan saya. Itu bisa menyerap semua energi dan kemudian membuat saya burn out. Ini bisa membuat saya salah jalan, saya langkah, atau saya wasting time dengan hal-hal yang nggak penting. Atau ini memang Tuhan taruh ada misi untuk saya menjangkau jiwa, untuk saya menguatkan orang ini, untuk saya berdoa. Tetapi kalau kita tahu ada titik lemah dengan kedekatan ini yang membuat kita jatuh, yang membuat kita justru drop saudara, kita perlu ada hikmat. Sebab itu hikmat lebih baik daripada kuasa. Mungkin saudara perlu mundur sedikit, tapi saudara tetap ada hubungan, tetap membangun WhatsApp, tetap membangun, atau mungkin kalau kita tetap ya say hi, kita bisa ketemu, kita bisa punya beban berdoa. Tapi kan jauh lebih baik kalau kita berdoa, kita perlu menguatkan saudara. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau memang dengan hal-hal yang buruk itu akan menguasai hidup kita, ya kita perlu memilih, kita perlu memutuskan, kita perlu punya prinsip saudara. Puji Tuhan. Firman Allah berkata seperti ini, bahkan kalau sesuai Alkitab itu sangat-sangat tegas saudara. Paulus mengajarkan itu sangat-sangat tegas, dan Yesus juga pernah berkata seperti ini saudara. Jadi intinya kenapa ada orang-orang yang kadang-kadang kita ingin menolong kan itu. Intinya kan menolong, tapi kita terjebak di situ. Akhirnya kita juga bergaul di situ dan kemudian terimpartasi hal-hal yang buruk saudara. Firman Allah berkata dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya ada keterangan 2-3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan lagi. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, kepada beberapa orang atau di tengah beberapa orang yang kita percaya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi saudara, ini ada salah satu salah satu cara Alkitab katakan ketika kita ada dalam satu perkumpulan, atau kita dalam satu pertemanan, kita dalam satu yang kita sedang bangun, entah dalam pekerjaan, dimanapun saudara. Saya keluar sedikit dari ayat ini. Kalau ada orang sedang bekerja, dia bos, pemimpin dari perusahaan itu saudara, pasti ketika ada masalah sesuatu itu pasti akan diselesaikan. Tidak mungkin tiba-tiba dibiarkan aja saudara, kan akan jadi bom waktu. Nah sometimes orang-orang yang mungkin yang membawa racun itu, kita kenapa sulit? Kadang kita berusaha untuk masuk dan kita ingin menasehati atau kita ingin menolong untuk menyelesaikan masalah. Tetapi intinya Alkitab mencatat ada orang kita bisa nasihati, ada orang yang kita bisa tegur, ada orang yang kita boleh ingatkan, tapi tidak semua orang mau menerima
That's the problem, right? Jadi ada orang yang memang, oh iya ya dia ngalamin ini. Kita udah doa, kita udah jangkau, kita udah baik, kita udah mengampuni, kita udah mengasihi. Tapi yang tidak ada pernah berubah, malah akan membawa hal yang buruk dalam hidup kita, atau dalam perusahaan kita, atau dalam hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, urgent sekali. Baik itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, di dalam apapun, saudara. Nah kita sudah berusaha, saudara, tapi kemudian ya tetap sulit. Nah itu kita kembali lagi bahwa saudara, firman Allah berkata bahwa ada orang-orang memang mereka sulit, mereka nggak bisa, saudara. Akhirnya sama lagi. Akhirnya saking kita ingin menjangkau, akhirnya kita juga yang masuk ke dalamnya. Akhirnya kita juga jadi bareng-bareng. Artinya kita juga kemudian ikut ya, dia buat apa kita ikut terjebak juga, kita ikut terpeleset juga. Saudara tadinya nggak narkoba, ke teman-teman ajak minum dulu, anak ngerokok dulu, lama-lama pelan-pelan tapi pasti akhirnya kena juga, saudara ya. Kemudian ada orang yang tadinya juga nggak pernah misalnya ke klub malam, dan kemudian di sana tahu bahwa Anda tidak mampu di sana, tapi pelan-pelan nggak enak, saudara. Tapi kemudian aduh pengen juga ya. Kemudian tanpa disadari di titik lemah Anda pergi lagi, spend time lagi dengan orang-orang yang Anda tahu ini akan merusak hidupmu, merusak panggilan Allah, merusak hal-hal yang baik. Kemudian Anda mungkin lagi diam-diam ada teman yang kasih kemudian obat tidur, dan kemudian Anda tertidur, dan kemudian terjadi hal-hal yang buruk, dan masih banyak yang lain, saudara. Jadi pulang lagi rumah stres, depresi, kelelahan, karena semua sudah kacau. Hanya dari pertemanan, hanya dari pergaulan yang tadinya kita katakan teman, tadinya kita katakan setia kawan, tadinya kita care, tadinya kita pengen jangkau dia, tadinya kita ingin memberitakan Injil, akhirnya kita terjebak, akhirnya kita terseret, dan kita juga ikut masuk ke dalamnya. Itulah cara iblis bekerja dari hubungan yang beracun, saudara. Dan mungkin saudara, karena Alkitab mencatat ya, kalau memang kita anggap dia teman, kita harus berani untuk menyatakan sesuatu. The problem is, saya katakan di awal, tidak semua orang mau ditegur, tidak semua orang mau diarahkan, tidak semua orang mau dikasih tahu, saudara. Sehingga kalau memang saudara rasa, aduh saya nggak kuat ya, tapi saya kasihan ya, saudara mesti belajar berdoa. Kalau Anda dalam satu komunitas, kalau Anda dalam satu pertemanan, atau dalam satu bidang pekerjaan atau apapun ya, kita punya ada regulasinya. Saudara, kalau Anda dalam pelayanan gereja, mungkin Anda boleh share kepada leader ada masalah-masalah seperti ini untuk diselesaikan, saudara. Tetapi kan balik lagi, ada orang yang mau diselesaikan, ada orang yang tidak mau berubah, ada orang yang merasa teguran itu bahkan bikin sakit hati gitu kan. Biasa kita budayanya gitu, janganlah, nggak enak nanti dia sakit hati, janganlah nanti nggak enak, nanti hubungan jadi nggak baik. Nah sebenarnya hal-hal seperti itu yang akan membuat setiap orang tidak menjadi dewasa, dan kemudian orang itu tetap di sana, saudara. Kita maju kena, mundur kena, saudara ya. Jadi ada orang yang udah bilang, udah jangan ngobat, ini bahaya. Oh iya, nggak terlalu ketahuan. Udah jangan, buang waktu kamu ke klub malam, buang waktu kamu hal-hal yang nggak penting banget. Ataupun Anda bergaul dengan orang yang selalu adu domba, selalu fitnah, selalu kepo, selalu bagian itu, saudara. Ketemu orang dia adu domba, pura-pura baik, manis, di belakang lain, dan itu menular, saudara. Itu danger sekali. Firman Allah berkata bahwa Anda selesai di sana. Saudara, Anda kecewa, akhirnya Anda kecewa juga dengan Tuhan, ya tidak pelayanan lagi, dan kemudian Anda berhenti berdoa. Itu menghancurkan bukan hanya hidup kita, kebiasaan, tapi visi, panggilan itu selesai, saudara. Kesuksesan selesai, prestasi selesai. Bukankah ada banyak orang di dalam perusahaan ya, dalam membangun usaha bersama, kemudian kan bubar di tengah jalan, jadi masalah nggak enak gitu kan. Tadinya teman baik gitu juga, saudara. Dalam keluarga membangun bisnis usaha, tapi sudah mulai ada hal-hal yang tidak baik, beracun yang mulai masuk dalam suatu hubungan. Yang pasti beracun ini mengandung dosa, mengandung resiko, mengandung jebakan iblis, mengandung hal-hal yang akan menghancurkan kita, mengambil energi kita yang baik. Kita disedot semua perhatian, waktu kita untuk hal yang tidak penting, yang tidak bernilai. Sudah saatnya anak Tuhan untuk memutuskan, untuk punya prinsip bahwa aku diberikan kebebasan untuk memilih. Dan firman Allah berkata, pergaul yang buruk jangan sesat, itu akan merusak. Kebiasaan baik itu akan menghancurkan prestasi Anda, menghancurkan karir Anda, menghancurkan iman dan panggilan Anda. Dan sudah saatnya kita memutuskan dengan cara kita tetap mengasihi, dengan cara kita tidak boleh menghakimi, dengan kita juga tetap memiliki hubungan, sekalipun kita juga tetap berhati-hati kalau kita tidak kuat, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Dalam Korintus 5, dalam firman Allah berkata seperti ini,
9 ayat sampai 13, saudara, firman Allah berkata seperti, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang yang cabul pada umumnya dari dunia ini. Jadi artinya bahwa bukan hanya soal percabulan maksudnya dia, saudara, pada umum dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Artinya dengan kata lain bahwa bukan berarti kita tidak boleh bergaul, karena intinya Anda dan saya juga ada pernah di dalam. Intinya kita juga kadang-kala mungkin hidup dalam dosa, hidup dalam hal-hal yang buruk. Tapi kalau kita sudah mulai berjalan dalam kebenaran dan kita tahu artinya, aduh dulu saya begitu, dulu saya hancur, dulu saya drop, dulu saya kayaknya habis waktunya di sana. Dulunya saya tuh benar-benar pendosa banget. Tapi kan kita udah level naik lagi, udah mulai lahir baru, udah kejar Tuhan lagi, ingin menyenangkan Tuhan, ingin hidup mengasihi Tuhan, ingin dengan kekuatan anugerah Tuhan untuk kita. Tuhan, aku mau hidup supaya Engkau disenangkan, saudara. Jadi kita bukan berarti bahwa kita harus keluar dari dunia ini, tapi firman Allah berkata seperti ini, tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah sekali-kali engkau makan bersama-sama, sebab dengan wewenang apakah aku akan menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu menghakimi mereka yang berada dalam jemaat? Dan kemudian maka yang berada di luar jemaat adalah akan dihakimi oleh Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi artinya ada orang yang kita tidak punya tanggung jawab untuk mengurus, saudara, ya. Artinya bahwa jangan kepo lah, itu urusan mereka. Kalau kita memang tidak punya tanggung jawab untuk mengurus mereka atau bisa menegur mereka, atau karena mereka juga tidak membuka diri, ya jangan, supaya tidak jadi masalah. Yang kita perlukan berdoa, yang kita perlukan ya minta Tuhan yang menjamah orang itu. Tapi jika ada orang-orang memang ada di sekeliling kita dan dalam otoritas kita dan dalam tanggung jawab kita, entah dia teman dekat atau orang yang kita kenal, dan kemudian memang ada di dalam lingkungan dosa dan terus-menerus membawa racun itu dalam hidup kita, dalam perkumpulan kita, dalam kantor saudara, dalam keluarga saudara, atau apapun. Bahkan ada ayat yang lebih drastis lagi, yang lebih tajam lagi, saudara. Tapi saya hanya men-sharekan dulu yang ini, bahwa dikatakan bahwa sampai dikatakan usir dari tengah-tengah mereka, artinya jangan sampai kehidupannya itu mempengaruhi kita. Jadi artinya kita bukan berarti usir ya udah, pada firman Allah berkatakan kita harus menjangkau orang berdosa. Artinya bahwa usir artinya jangan sampai kita terkena, jangan sampai kita racun dari pergaulan itu kemudian merusakkan kita, saudara. Jadi kita kan biasa ada budaya nggak enak, dan saya pun tipenya seperti itu, saudara. Aduh nggak enak, sungkan dan yang lain. Tapi ternyata tahun demi tahun saya diajar untuk mulai berprinsip, untuk mulai berani mengambil keputusan, untuk mulai memilih untuk menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia, dan tidak takut akan apapun ketika kita melakukan hal yang benar sesuai yang Tuhan mau. Dengan tidak mengurangi, kita tetap mengasihi setiap orang, kita tetap mendoakan setiap orang, kita tetap minta punya hati untuk memiliki kasih, berdoa buat mereka. Tetapi kalau kita di luar kemampuan kita, dikatakan di luar kemampuan kita, jangan coba-coba, saudara, karena kita kemudian akan teralihkan untuk berbagai macam hal, dan Anda akan selesai di situ terus, saudara. Bahkan kita cenderung akan menjadi seperti itu. Dan firman Allah berkata seperti ini kan, jadi kita itu jangan sampai kita sampai juga kita menghakimi. Jadi kan itu urusannya Tuhan, bukan kita. Kita juga bisa jatuh, kita bisa salah kok. Intinya bahwa kalau kita tahu kita nggak kuat, janganlah. Kalau tahu ini kayaknya beracun, ini sianida nih grupnya, ini aduh ini alirannya ini bahaya nih, aduh alirannya ini saya bisa dikecewakan, akhirnya pahit. Urusannya daerah situ terus, saudara. Rasa nggak kuat, nggak mampu, saudara mulai berpikir untuk sebaiknya saya untuk berdoa, sebaiknya saya kuat dulu, baru saya bisa menjangkau, baru saya bisa keluar untuk merangkul, baru saya kuat untuk bisa menguatkan mereka atau bisa membangun hubungan. Kita perlu kuat dulu. Kalau kita nggak kuat, kita tidak bisa menguatkan mereka, saudara, dan perlu berdoa. Dan dalam Tesalonika dikatakan seperti ini, 3 ayat 14-15, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, artinya firman atau semua kebenaran, hal yang kita sampaikan, yang kita anut, yang kita tahu prinsip, tandailah orang itu dan jangan bergaul dengan dia. Saudara, ini lebih ekstrim lagi kan kita. Tapi balik lagi, saudara, ini adalah salah satu pembahasan yang memang cukup panjang. Tapi saya intinya artinya apa? Tandai artinya bahwa bukan berarti kita benci, saudara, bukan. Kita harus mengasihi, kita harus berdoa supaya mereka itu kembali. Tapi jangan sampai, contoh paling sederhana, saudara, kalau di pesawat suka dibilang seperti ini kan. Kalau ada orang tua yang naik pesawat, saudara, kita yang perlu dulu pakai oksigen dulu. Kalau ketika goncang ada emergency, kita dulu pakai yang lain sebelum kita menolong anak. Sama, saudara, kalau kita lemah,
Kalau kita tahu kita juga secara rohani kita lemahnya di sana. Kalau kita tahu itu titik lemah kita. Kalau kita tahu dengan pergaulan ini juga bisa menghancurkan banyak hal, saudara. Melemahkan atau membawa masalah yang tidak perlu. Sehingga saudara akhirnya terganggu, keluarga terganggu, pekerjaan terganggu, bisnis terganggu, karir terganggu, banyak hal terganggu, iman saudara juga jadi drop, saudara. Kita mulai harus memilih. Kita bukan mengusir, kita bukan menghindar atau kita menjadi ekstrim sendiri, tapi kita mulai ada pembatasan-pembatasan yang kita tahu ini untuk pengaman, ini untuk saya mengamankan, menyelamatkan anak saya dulu yang harus selamat, saya dulu harus kuat, saya dulu yang harus mampu, baru saya bisa menolong orang lain. Ini intinya saudara, bukan kita menjadi eksklusif dan tidak mau menolong orang lain. Kita terbuka, kita punya hati, tapi balik lagi, ada hal yang kita mampu kerjakan, ada hal yang bagian kita, yang bukan bagian kita, jangan menjadi juru selamat, jangan menjadi penolong Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, intinya hari ini saudara kemungkinan bisa bersambung ya, atau seperti cukup panjang saudara, tapi intinya saudara dengan bahasa sederhana, putuskan mana yang baik, mana yang membangun, mana yang mendatangkan damai sejahtera, mana yang membawa Anda berjalan bersama dengan Tuhan dengan kekuatan anugerah yang dicukupkan dalam hidup kita. Karena setiap orang diberikan kemampuan masing-masing. Kalau Anda tidak mampu, mari ambilkan keputusan untuk mulai memilih pergaulan yang baik, pergaulan yang membangun, pergaulan yang bisa kita trust people, orang-orang di dalam kita, di sekitar kita, di sekitar keliling kita, lingkaran kita. Dan ada orang-orang yang mungkin kita perlu berdoa, kita perlu jangkau, kita perlu baik, tapi kita juga perlu untuk tetap berhati-hati, saudara, karena di sana ada lubang, di sana ada jerat. Saudara bisa jatuh lagi di tempat yang sama, saudara bisa terikat narkoba lagi, saudara bisa mungkin tadinya cuman untung dikit-dikit, udah mulai tipuan-tipuan dikit-dikit, dia dusta putih dan udah mulai korupsi dikit-dikit, akhirnya juga bisa bablas. Atau dalam suatu hubungan kemudian hanya masalah uang, masalah yang lain, sedikit-sedikit udah tahu ini berbahaya nih, ini orangnya juga berbahaya. Saudara bangun terus, akhirnya jadi hancur suatu hubungan, hancur suatu usaha atau pekerjaan atau apapun yang Anda bangun. Sebab itu perlu berdoa, siapa yang akan Tuhan akan kirim untuk membangun suatu usaha, membangun suatu pekerjaan, membangun sesuatu yang bernilai, yang kita tahu ini perlu dijaga. Jangan sampai ada pergaulan beracun yang akan menghancurkannya. Bapak Ibu Saudara, keluarga juga penting. Sebab itu perlu berdoa untuk orang-orang yang dikirimkan di sekeliling kita, karena itu akan membangun atau menghancurkan, dan pilihan ada dalam kehidupan kita. Mari kita buka tangan kita. Tuhan, terima kasih. Kami tahu tidak mudah, tapi Roh Kudus akan menolong kami untuk mulai memutuskan, untuk mulai mengambil keputusan, untuk mulai berhati-hati, untuk mulai melihat dengan cara pandang Tuhan, untuk melihat keterbatasan kami, mulai menghitung, mengukur ukuran kekuatan kami. Kami tahu Engkau mampukan, tapi kalau kami tahu kami punya keterbatasan, kami punya pernah kegagalan daerah sana, kami punya bahwa pernah hal-hal yang kami tidak mampu lewat, izinkan kami, mampukan kami, dan bawa kami untuk lebih peka supaya kami bisa mengambil keputusan yang baik, benar, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa kalau ada di antara kami yang sudah masuk dalam pergaulan beracun, pergaulan-pergaulan yang tidak membangun, pergaulan-pergaulan yang membuang waktu, pergaulan yang membawa iman kami semakin drop, pergaulan yang membuat kami jatuh, membuat kami terpleset, membuat kami undur, membuat kami berbagai-bagai duka yang tidak penting. Ambil keputusan biar hari ini kami menjadi pribadi yang berani mengambil keputusan dan berjalan dalam kekudusan, kebenaran yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Maju terus Bapak Ibu Saudara, thank you untuk sudah bersama. Terima kasih buat bantuannya. Boleh membagikan link ini Bapak Ibu ya, please, kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan, sehingga ada banyak orang juga yang dikuatkan dan diberkati dan diselamatkan. Bapak Ibu, kalau ada beban doa jangan lupa untuk mengirimkan. Dan maju terus Senin sampai Sabtu berkat pagi. God bless you.